Zaman Raja Surawisesa, kala itu ketika kedamaian terusik menjadi perpecahan, pemberontakan, hingga peperangan. Kenaikannya di kursi tahta banyak kontroversi di kalangan istana. Setelah menjadi raja selama 3 tahun terjadi 15 kali peperangan, tidak pernah kalah satu kali pun, hingga tercatat di naskah kuno Carita Parahyangan. Bahkan Prabu Surawisesa menyerang kerajaan adiknya sendiri. Lebih hebatnya lagi, kerajaan Pajajaran juga disebut sebagai kerajaan pertama di Nusantara yang membuat perjanjian kerjasama skala internasional. Akan tetapi, dia kewalahan menghadapi gempuran Kesultanan Cirebon dan Demak hingga menewaskan 2 punggawa pasukan elit bala mati yang disegani di seluruh Nusantara. Bagaimana kisah tentang kerajaan Pajajaran di zaman Prabu Surawisesa? Selamat menyaksikan. Tidak tanggung-tanggung, ada 3 pujian disematkan kepada Prabu Surawisesa yang tertulis dalam naskah kuno Carita Parahyangan. Julukan dari naskah itu adalah Kasuruan yang berarti perwira, Kadiran yang berarti perkasa, dan terakhir Kawanen yang berarti pemberani. Jadi dalam naskah tersebut bila disatukan adalah perwira yang perkasa dan pemberani. Secara spesifik, gelar itu tertulis menerangkan tentang kepemimpinannya yang banyak menghadapi berbagai pemberontakan di internal kekuasaan kerajaannya. Lalu kerajaan mana saja yang memberontak pada kerajaan Pajajaran, sampai mereka secara terang-terangan ingin merdeka. Bahkan mereka berani melawan kepada Prabu Surawisesa. Jangan skip dahulu, kita akan bahas nanti ya di akhir video. Setelah wafatnya Prabu Sri Baduga pada tahun 1521 Masehi, Prabu Surawisesa kemudian naik tahta. Sebenarnya ada fakta sejarah tentang sebuah peristiwa sebelumnya yang saling terkait, sehingga berdampak pada kemunduran kerajaan Pajajaran. Semasa Raja Sri Baduga masih hidup, pengaruh kerajaan Pajajaran sudah sampai ke benua Eropa. Pada saat itu, Pajajaran terkenal dengan kualitas rempah-rempah yang bagus. Bahkan kapal-kapal di pelabuhan Malaka selalu menunggu kedatangan kapal dari Pajajaran. Komoditas rempah-rempah terbaik pada saat itu adalah lada. Kualitasnya mengalahkan lada dari Cochin, Asia Tenggara. Pada saat itu, ekspansionis ekonomi Pajajaran sudah berhubungan erat dengan bangsa Portugis. Hubungan dagang yang terjalin puluhan tahun sebelum Belanda masuk ke Nusantara. Raja Sri Baduga sangat cerdas. Dia menginginkan penerus Raja Pajajaran nanti menguasai sistem ekonomi internasional dengan tujuan untuk membangun kekuatan militer kerajaannya. Maka diperlukan alat-alat perang yang canggih dan terbaru pada zamannya, seperti kerajaan Majapahit yang terlebih dahulu memiliki meriam. Ingat ya, maksud Raja Sri Baduga pada saat itu untuk bertahan dari agresi militer kerajaan lain, bukan untuk menyerang dan menaklukkan kerajaan lain, karena karakter beliau bijaksana. Oke, lanjut. Prabu Surawisesa sebetulnya sudah menjadi raja ketika masih muda, tapi masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Apakah ada yang tahu di kerajaan mana? Ya, tepat di daerah Kalapa atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Prabu Surawisesa dikirim oleh ayahnya sebagai utusan kerajaan Pajajaran ke Malaka pada tahun 1513 Masehi sebagai bentuk penjajakan hubungan dagang pertama mereka dengan bangsa lain. Inilah cara Prabu Siliwangi untuk mendidik putranya dalam berdagang. Peristiwa ini tercatat dalam naskah Nagara Kereta Bumi dan dari sumber Portugis yang mengisahkan bahwa Prabu Surawisesa bertemu dengan Alfonso. Dalam sumber Portugis disebutkan adanya catatan yang dibuat oleh Tom Pires. Dari pertemuan pertama berlanjut untuk mempertegas keseriusan hubungan kerjasama, lalu Portugis melakukan kunjungan ke Pakuan Pajajaran. Pada tanggal 22 Agustus 1522, Prabu Surawisesa dan Hendrik de Lemme yang merupakan adik ipar Alfonso
berhasil menandatangani kesepakatan kerjasama. Ada 3 poin diantaranya sebagai berikut. Lalu apa hubungannya perlawanan 16 kerajaan kecil dengan perjanjian tersebut? Konon di antara 16 penguasa yang melakukan perlawanan ada adiknya Prabu Surawisesa. Mereka saling berhadapan di medan perang. Namanya adalah Adipati Suranggana, penguasa kerajaan Banten Girang. Prabu Surawisesa berhasil menumpas perlawanan adiknya, dan Adipati Suranggana atau Prabu Pucukumun berhasil lolos dan pergi ke Kesultanan Cirebon. Nah, selanjutnya dari sini kita akan menemukan benang merahnya. Jangan skip dulu biar ketemu motifnya. Adanya persekutuan Pajajaran dan Portugis menimbulkan 2 ancaman serius terhadap pihak internal dan eksternal di wilayah Pulau Jawa pada saat itu. Ada kecemasan yang dirasakan oleh berbagai pihak di internal kerajaan di bawah kekuasaan Pajajaran. Jadi, peristiwa sejarah selalu berkaitan erat satu sama lain. Motif dari perlawanan pada Pajajaran adalah peristiwa sejarah mengenai pengaruh bangsa Portugis pada saat itu sudah besar dan bahkan menguasai pelabuhan Malaka. Kerajaan-kerajaan di sekitar berhasil ditaklukkan. Contohnya, Kerajaan Malaka yang bercorak Islam jatuh ke tangan Portugis pada 10 Agustus 1511. Penyerangan dilakukan oleh Alfonso. Bahkan Kesultanan Demak melakukan perlawanan membantu Kerajaan Malaka, tapi gagal. Terus kerajaan Islam lainnya seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Ternate, dan Tidore pun pernah jatuh ke tangan Portugis. Hal inilah yang memicu 16 kerajaan kecil melakukan perlawanan dan ingin merdeka. Mereka tidak setuju adanya kedekatan Prabu Surawisesa dengan bangsa Portugis yang dibalut dengan perjanjian kerjasama, menimbulkan ketegangan di wilayah-wilayah pesisir kerajaan yang akan dibangunkan benteng. Motif utamanya adalah adanya rasa persatuan kerajaan Islam yang mulai berkembang di Pulau Jawa. Mereka menganggap bangsa Portugis pada saat itu adalah bangsa penjajah. Kapan terjadi perlawanan dan bagaimana pertempurannya? Lanjut terus. Keberatan yang diajukan oleh raja-raja di bawah kekuasaan Pajajaran tidak pernah dihiraukan oleh Prabu Surawisesa. Mereka menganggap Portugis sudah melukai saudaranya. Di sisi lain, Prabu Surawisesa ingin menyelamatkan Pajajaran jika terjadi perang dengan Kesultanan Demak yang dibayang-bayangi pada saat itu oleh Kesultanan Cirebon. Menurut Prabu Surawisesa, pandangannya secara militer, jika Cirebon dan Demak bersatu, maka kerajaan Pajajaran akan kalah. Pasukan Prabu Surawisesa tidak akan sanggup menghadapi kekuatan besar kedua kesultanan. Apalagi mereka akan berhadapan dengan meriam-meriam dari Demak. Dan inilah kenapa kemudian Prabu Surawisesa harus menjalin kerjasama militer dengan bangsa Portugis. Sebenarnya, Prabu Surawisesa paham dengan strategi perang dan geopolitik pada saat itu, sehingga dia berpikir solusinya menjadikan Portugis sebagai sekutu perang untuk menahan serangan Demak dan Cirebon di kemudian hari. Pertempuran kerajaan Pajajaran dengan kerajaan bawahannya terjadi pada tahun 1522 sampai 1525. Dalam kurun waktu 3 tahun, dirinya sudah disibukkan dengan peperangan. Prabu Surawisesa mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil bawahannya yang masih setia untuk berjuang menumpas para pemberontak. Satu persatu dapat ditaklukkan. Para penguasa dan kerabat kerajaan yang kalah perang akhirnya hijrah ke Cirebon untuk meminta perlindungan kepada Sunan Gunung Jati. Naskah kuno Cerita Parahyangan menulis tentang peristiwa ini. Diceritakan bahwa betapa hebatnya Raja Surawisesa dapat menaklukkan perlawanan kerajaan-kerajaan kecil.
para penguasa kerajaan kecil di bawah kekuasaan Pajajaran yang melakukan perlawanan. Nanti nama-namanya kalian semua bisa tonton di akhir video ya. Oke, lanjut. Peperangan kerajaan Pajajaran dengan dua kesultanan. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah marah besar kepada Pajajaran yang melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Kemarahannya semakin memuncak tatkala mengetahui bahwa perjanjian itu di dalamnya memberikan ruang bagi Portugis untuk membangun benteng di pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa. Dan inilah yang dimaksud perjanjian itu mengancam pihak eksternal, yakni mengancam Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Sunan Gunung Jati mengambil inisiatif dengan mengirimkan pesan melalui surat yang ditulis kepada Kesultanan Demak. Isinya adalah memberitahukan sinyal bahaya jika Portugis akan membangun benteng di Pulau Jawa. Tepat pada tahun 1526, dua kekuatan Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang pelabuhan Banten. Strategi ini bertujuan untuk melemahkan ekonomi Pajajaran yang bergantung pada pelabuhan. Pasukan yang menyerang pada saat itu berjumlah 1967 orang. Setelah berhasil merebut Banten, Hasanuddin ditetapkan menjadi sultan untuk mengurus rakyat di sana, sekaligus menyebarkan agama Islam. Kesultanan Cirebon dan Demak kembali menyusun strategi untuk merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Di Pajajaran hampir terjadi kejatuhan. Tetapi dua kesultanan tidak serta-merta dapat meruntuhkan kerajaan Pajajaran secara langsung, karena Pajajaran memiliki pasukan elit yang disebut Bala Mati. Terbukti bahwa mereka bukan pasukan kaleng-kaleng. Ada yang tahu tentang pasukan Bala Mati? Pasukan Bala Mati terbagi menjadi 3 kesatuan, yakni pasukan memanah, pasukan tarung jago memainkan pedang, dan pasukan yang memiliki kecakapan dalam bela diri dan spiritual. Dibentuk pada zaman Prabu Sri Baduga. Oke, lanjut ke topik. Dua kesultanan pada tanggal 22 Juni tahun 1527 berhasil menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa. Pasukan Demak dan Cirebon dipimpin oleh Fathahillah. Dalam buku The Cadas de Asia, sosok tokoh Fathahillah dikenal dengan nama Jawa de Baros. Nama pelabuhan akhirnya diganti dengan nama Jayakarta. Artinya adalah kota kemenangan. Diketahui pasukan yang dipimpin Fathahillah pada saat itu 1.500 orang diangkut dengan 20 kapal. Dentuman meriam dari kapal memekik kesunyian dan mampu membuat Bupati Kelapa gugur dalam medan pertempuran. Bala bantuan pasukan dari Pajajaran tidak mampu menandingi dua kekuatan kesultanan. Setelah dua pelabuhan yakni Banten dan Sunda Kelapa jatuh kepada kerajaan Demak dan Kesultanan Cirebon, pertanyaannya, kemana bangsa Portugis yang bersekutu dengan Pajajaran? Portugis terlambat memberikan bantuan pada Pajajaran. Francisco yang ditugaskan membangun benteng ditunjuk menjadi gubernur di wilayah Goa di negara India. Kemalangan Pajajaran bertambah ketika Portugis melakukan ekspedisi membawa peralatan pembangunan benteng dan peralatan perang. Dari 8 kapal, hanya 1 kapal selamat karena dihantam badai yang besar di Teluk Benggala. Perjalanan tetap dilanjutkan untuk menuju Malaka, tepatnya di tahun 1527 Masehi. Francisco bersama pasukannya bertolak dari Malaka menuju pelabuhan Banten. Karena tidak mengetahui bahwa Banten sudah dikuasai oleh Hasanuddin, akhirnya mereka bertolak ke Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Duerte Ceolho. Pada 30 Juni 1527 di muara Sungai Cisadane, Francisco memancangkan padrau yang diberi nama Rio de Sa Jorge. Kemalangan Portugis bertambah setelah Duerte Ceolho kapalnya akan mendarat di Sunda Kelapa dibombardir oleh meriam Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Padilla.
Otomatis pasukannya kabur karena tidak mau menjadi santapan musuh. Duarte Cholo bersama pasukannya berhasil kabur ke Pasai. Kemunduran Pajajaran dialami secara perlahan-lahan. Di wilayah timur Jawa Barat, dua benteng kerajaan Pajajaran seperti Kerajaan Raja Galuh dan Talaga akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Cirebon dan Demak. Perang berlangsung selama 2 tahun, dari mulai 1528 hingga 1530 Masehi. Peperangan tidak ada habisnya di zaman Prabu Surawisesa. Akibat kekalahan-kekalahan yang diderita, dia tidak ingin Pajajaran runtuh. Inti kerajaan Pajajaran masih utuh karena adanya 1000 pasukan bala mati. Maka tepat pada tanggal 15 Juni 1531 Masehi, Cirebon dan Pajajaran akhirnya berdamai. Prosesnya melalui utusan dari Pajajaran yang dikirim ke Sunan Gunung Jati. Momentum ini tertulis dalam Koropak 406 Carita Parahyangan. Bunyinya sebagai berikut. Terima kasih atas kunjungan para sedulur semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran penting dari setiap peristiwa sejarah di masa lalu.